Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aktivitas enzim amilase. Yang pertama ada dasar teori. Enzim atau eksoenzim yang berperan dalam merubah karbohidrat kompleks adalah karbohidrase, amilase, dan selulase. Pati merupakan substansi yang terlebih dahulu harus diubah menjadi molekul lebih sederhana agar dapat diserap oleh sel. Mikroorganisme memproduksi enzim untuk memecah substansi di dalam sel. Salah satunya adalah amilase. Tujuan dari praktikum ini terdiri atas 2 poin, yaitu poin yang pertama adalah untuk mengetahui aktivitas enzim amilase pada proses perkecambahan, dan poin yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas kerja enzim amilase. Baik, selanjutnya ada alat. Di antaranya ada kain kasa, beberapa piring, ulekan, label, lidi atau tusuk gigi. Sedangkan bahannya ada tepung terigu, biji dorman, kecambah kacang hijau 1 hari, toge, amidis sebagai pengganti air aquades, dan juga betadine sebagai pengganti iodin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah langkah kerja. Untuk toge dan kecambah 1 hari, pertama siapkan 1 sendok kecambah, lalu haluskan kecambah, kemudian campurkan dengan air 4 sendok makan atau setara dengan 10 ml. Kemudian aduklah kacang kecambah yang dihaluskan dengan air, masukkan ke dalam kain kasa untuk disaring. Lakukan hal yang sama pada toge. Untuk kacang hijau, haluskan kacang hijau tanpa campuran air. Untuk amilum, campurkan tepung terigu 1 sendok makan dan campurkan air 1 gelas, kemudian diaduk. Langkah kerja. Yang pertama, larutan amilum 4 tetes ditambah 1 tetes iodin sebagai pembanding. Yang kedua, larutan amilum 4 tetes ditambah kecambah 1 tetes, lalu langsung masukkan betadine 1 tetes. Yang ketiga, larutan amilum 4 tetes tambah kecambah 1 tetes dan diamkan selama 5 menit, baru masukkan betadine 1 tetes. Yang keempat, larutan amilum 4 tetes tambah kecambah 1 tetes dan diamkan selama 10 menit, baru masukkan betadine 1 tetes. Yang kelima, lakukan poin kedua hingga keempat pada sari toge dan tumbukan kacang hijau. Dan yang terakhir, amati dan cari tahu penyebab perubahan warna pada seluruh hasil percobaan. Yang selanjutnya ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang didapatkan pada biji dorman pada praktikum aktivitas enzim amilase ini didapatkan pada larutan amilum dengan biji dorman yang ditambahkan dengan betadine secara langsung dapat menghasilkan warna ungu yang agak kehitam-hitaman. Selanjutnya, pada larutan amilum dengan biji dorman yang didiamkan terlebih dahulu selama 5 menit, lalu ditambahkan 1 tetes betadine dapat menghasilkan warna coklat dengan bercak-bercak putih. Sedangkan larutan amilum dengan biji dorman yang didiamkan selama 10 menit lalu ditambahkan dengan 1 tetes betadine dapat menghasilkan warna putih dengan bercak-bercak ungu. Berdasarkan percobaan yang dilakukan pada kecambah 1 hari di 0 menit itu dihasilkan warna ungu kehitaman. Untuk menit kelima dihasilkan warna ungu dengan skala 8 dari skala 10 untuk larutan pembandingnya. Sedangkan pada menit ke-10 dihasilkan warna ungu kecoklatan. Hasil pengamatan pada larutan sari toge bisa kita lihat bahwa semakin lama waktu tunggu, maka semakin pudar pula warnanya. Hal ini terjadi karena adanya hidrolisis. Pada waktu tunggu 0 menit dan 5 menit itu hampir sama warnanya. Tetapi pada waktu tunggu 10 menit warnanya itu memudar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bahan diskusi. Yang pertama, biji manakah yang memberikan reaksi warna yang lebih cepat? Yang kedua, apakah cepat lambat reaksi warna menggambarkan cepat lambatnya aktivitas enzim amilase dalam supernatan biji tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran amilase dalam usaha mobilisasi nutrisi dan endosperm? Hasil diskusi yang dapat disimpulkan oleh kelompok kami, yang pertama, biji yang memberikan reaksi warna lebih cepat. Yang pertama itu ada biji dorman, kemudian kecambah yang sudah didiamkan selama 1 hari, dan yang terakhir itu toge. Lalu yang kedua, cepat lambat reaksi warna menggambarkan cepat lambatnya juga aktivitas enzim.
Ketika aktivitas enzim bekerja dengan baik, maka larutan akan semakin bening. Hal ini dikarenakan larutan telah terhidrolisis dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika warnanya keruh berarti larutan itu belum terhidrolisis secara sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Nomor 3, bagaimana peran amilase dalam usaha mobilitas nutrisi dan endosperm? Peran amilase dalam usaha mobilitas nutrisi dan endosperm yaitu menggunakan cadangan makanan biji yang berupa amilum menjadi sederhana sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk perkecambahan semakin berkurang. Karena pada biji dorman, cadangan makanan masih di dalam kotiledon, belum terjadi perubahan oleh enzim amilase. Sedangkan pada kecambah 1 hari, enzim amilase bekerja aktif untuk mengubah cadangan makanan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim bila bekerja dengan baik, maka warna larutan akan semakin bening karena telah terhidrolisis secara sempurna. Sedangkan apabila enzim tidak bekerja dengan maksimal, maka larutan akan berwarna lebih gelap karena tidak dapat terhidrolisis secara sempurna. Sifat enzim sangat dipengaruhi oleh pengaruh suhu, konsentrasi, dan pH. Semakin tinggi suhu dan larutan, maka akan merusak kerja enzim yang tidak dapat terhidrolisis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.